Begitu pula dalam mencari Tuhan, harusnya kita mencari yang sejatinya Tuhan. Tuhan sebagai pencipta adalah merupakan rambu-rambu pertama yang kita kenal. Dia hanya sebagai petunjuk bagi kita untuk mencari. Kalau kita belum menemukan Tuhan yang sebenarnya, hanya sebagai konsep-konsep saja, ini yang membuat berbagai macam pemahaman, aliran, dan berbagai macam agama berkali-kali turun untuk manusia. Itu pun juga untuk mengingatkan kembali kepada manusia, agar manusia tidak lagi terlena dalam nggak terlena dan tenggelam pada urusan-urusan yang segera. Kita selalu terlena dengan urusan-urusan yang segera, seolah-olah hal-hal yang segera ini harus disegerakan. Kalau enggak kita akan mati. Saya butuh makan nih, kalau enggak makan. Nah, ini kan hal-hal yang segera. Besok harus bayar kos-kosan, kalau ini hal-hal yang segera. Padahal itu tiap hari kita lakukan. Kalau kita terus-menerus hanya fokus dengan hal-hal yang segera, kapan ente? Yang namanya butuh makan segala macam, tiap hari makan. Terus kalau kita hidupnya hanya melulu fokus ke sana, waktu kita habis hanya untuk cari makan. Apa bedanya dengan binatang? Pikiran kita hanya digunakan untuk mencari makan. Apa bedanya dengan harimau menggunakan taringnya untuk mencari makan? Gajah menggunakan belalainya untuk mencari makan. Manusia menggunakan pikirannya untuk mencari makan. Tidak ada bedanya manusia dengan binatang. Dan memang manusia itu binatang. Akal pikiran sama sekali tidak membuat manusia lebih tinggi dari binatang lainnya. Selama manusia menggunakan pikirannya hanya sebatas untuk mencari makan, untuk bertahan, atau untuk menyerang orang lain. Sama seperti binatang menggunakan senjatanya untuk bertahan atau menyerang yang lain. Dan lagi pula kita harus juga bisa mampu memanage waktu yang kita gunakan. Kalau manusia usianya 100 tahun, tidurnya berapa jam? Katakanlah setengah hari tidur, berarti 50 tahun kita bangun. 50 tahun bangun, ya, 50 tahun bangun, dikurangi untuk apa? Untuk kesibukan apa? Kesibukan apa? Itu banyak dikurangi. Coba kita hitung juga. Untuk apa saja 5 tahun? Untuk bermain, untuk begini, untuk belajar dan sebagainya. Terus waktu yang tersiksa untuk mengenal diri berapa tahun? Nah, kemudian mengenal diri itu sebetulnya mudah sekali. Menjadi diri sendiri juga mudah. Beda kalau sampai ingin menjadi yang lain. Itu butuh modal, butuh latihan. Kalau sampai ingin jadi Michael Jackson, sampai butuh merubah wajah sampai jadi Michael Jackson. Rambutnya dibikin seperti melintir di depannya sedikit. Harus latihan gaya narinya. Harus bisa nyanyi. Banyak sekali modal. Dan yang dikorbankan apa? Jati diri. Jadi ketika manusia ya, hidupnya mulai nabrak-nabrak, ya Mas Roman, Mas Roman ya. Pada saat apa manusia itu mulai menyadari dirinya? Pada saat dia mulai nabrak-nabrak hidupnya. Kenapa kok sampai nabrak-nabrak? Supirnya gak ada. Mobil, tahu yang namanya mobil.
mobil itu bisa nggak jalan sekalipun tanpa sopir? Bisa. Itu bukan mesinnya, coba masukkan presnelengnya, jalan nggak? Jalan. Jalan kan, bisa kan? Terus apa yang terjadi kira-kira kalau mobil itu bergerak tanpa sopir? Nabrak. Nah, manusia itu sebetulnya seperti itu. Manusia bergerak kemana-mana tuh bukan digerakkan oleh supirnya, tapi digerakkan oleh mesinnya. Manusia kemana-mana digerakkan oleh keinginannya, bukan supirnya, tapi keinginannya. Mesin yang hidup itulah keinginannya. Nah, kalau kita kemana-mana hanya digerakkan oleh keinginan, otomatis akan nabrak-nabrak. Setelah nabrak-nabrak baru bertanya, sakjane sopir sing sak temen iki sapa sih? Kok sampai uripku ngene nabrak-nabrak gak karuan. Aku iki supir kudu, ternyata aku kudu supir. Selama ini aku ini hanya ditunggangi. Nah, inilah mulai sadar bahwa menyadari bahwa aku ini supir atau bukan. Siapa supir yang sebenarnya? Siapa penunggang yang sebenarnya? Jadi kalau kita belum sadar sebagai penunggang, kita masih ditunggangi, kita masih diperbudak, kita masih dijajah. Ya mungkin asik-asik saja sebelum tabrakan-tabrakan. Tapi kalau sudah berkali-kali jatuh, bahkan ada yang merasa dirinya tabah pun juga mungkin akan tetap aku orang tabah gitu. Ya sampai kapan silahkan ketabahan. Orang-orang yang gila-gila di jalan itu bukan berarti mereka tuh kalau ditanya orang yang tabah. Sebetulnya mereka orang yang sudah tidak mampu, tapi nggak pernah berpasrah diri. Harusnya kalau kita sudah tidak mampu, pikiran kita tidak lagi bisa kita gunakan untuk menunjukkan mana yang bisa membuat kita lebih baik. Harusnya kita tidak lagi bergantung pada pikiran, pasrah pada kenyataan. Maka kita harus memurnikan diri kita. Semua pemahaman kita tentang diri kita harus kita kosongkan. Kita tidak tergantung lagi pada pemahaman-pemahaman itu. Mungkin sampean punya pemahaman tentang Wildo, tapi apa sama dengan Wildo? Tidak sama. Kalau ingin kenal Wildo, pemahaman sampean tentang Wildo hilangkan. Dekati yang Wildo, pahami dengan baik. Bukan menurut prasangka kita, tapi menurut apa adanya Wildo. Begitupun kenyataan ini, pahami kenyataan ini bukan berdasarkan prasangka kita, bukan berdasarkan ilmu yang kita miliki dari pikiran kita. Nah, proses memahami kenyataan ini enggak gampang. Banyak dinding yang kita bangun sehingga kenyataan itu tidak nampak. Jadi proses spiritualitas adalah proses bagaimana kita mampu menembus kenyataan. Karena kenyataan yang sebenarnya itu tidak nampak. Tidak nampak bukan berarti tidak ada. Pemahaman tentang kenyataan tiap orang bisa berbeda. Orang-orang rasional, orang-orang empiris, orang-orang agama, dan orang-orang spiritual itu beda. Istilah yang kita gunakan sama, kenyataan. Tapi makna yang sebenarnya dari kenyataan itu sendiri masing-masing level bisa berbeda. Orang-orang rasional yang disebut kenyataan ini yang kelihatan mata. Orang-orang empiris yang menyebut kenyataan itu yang bisa dilihat mata, bisa disentuh. Bagi orang spiritual, semua yang nampak ini bukan kenyataan. Karena yang disebut
disebut kenyataan itu kekal abadi dan tidak berubah sama sekali. Orang-orang rasional, orang-orang awam belum bisa membedakan ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Ada dua hal yang selalu berpasangan. Cuma manusia hanya melihat perubahan-perubahan. Nah, adanya perubahan itu sudah menandakan ada yang tidak berubah. Karena perubahan tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada basic yang tidak berubah. Ya. Kira-kira komedi putar bisa berputar kalau ada tiang yang berdiam? Tidak bisa. Komedi putar membutuhkan poros yang berdiam, tidak berubah. Kehidupan yang terus-menerus bergerak ini juga membutuhkan poros yang tidak berubah. Poros yang tidak berubah ini yang kemudian kita sebut sebagai kenyataan atau Tuhan itu sendiri.